Hasrat Liar Adik Ipar Bab 4. Terbujuk Rayuan. Bekal yang kakak bawain kemarin itu enak banget. Boleh nggak kalau aku minta dimasakin sama kakak? Kebetulan Mbak Nia baru pulang kampung karena ada urusan. Sementara Biati mendadak gak enak badan. Jadi nggak ada yang masak pagi ini. Arsya baru bangun tidur dan membawa tas bekal ke dapur, bertepatan dengan Falisya yang sedang mengambil air minum. Jadi Arsya suka. Arsya mau dimasakin apa? Nanti kakak masakin habis mandi. Tidak buru-buru menjawab, Arsya justru terpesona melihat cantiknya Falisya, meski penampilannya masih terlihat berantakan dengan piyama yang dikenakan. Arsya, kalau dimasakin sekarang bisa nggak? Aku udah lapar banget. Pinta Arsya yang baru tersadar dari lamunan. Aku bakal tungguin kakak di meja makan. Atau mau aku bantu siapin bahan? Dari Salma, Arsya tahu Falisya adalah tipe orang yang tidak enakan, sehingga kemungkinan kecil perempuan baik hati itu menolak permintaannya. Terlebih, Arsya sudah memperlihatkan tampangnya yang memelas. Tapi kakak belum mandi. Apa Arsya nggak keberatan lihat kakak masih berantakan begini? Tanya Falisya tidak enak hati. Ah kakak, kayak sama siapa aja. Arsya merangkul bahu Falisya dan membawanya ke depan lemari pendingin. Coba kakak lihat, dari bahan yang tersedia, kira-kira kakak mau masak apa buat aku? Arsya sedikit membungkuk, kemudian menoleh dan mendapati wajah Falisya tepat di depan wajahnya. Falisya segera membungkuk untuk menghindari kedekatannya dengan Arsya. Bagaimanapun, laki-laki di sampingnya itu adalah adik dari suaminya dan tentu saja, Falisya sadar bahwa dirinya harus menjaga jarak dari Arsya. Arsya bilang aja maunya dimasakin apa. Kakak bingung. Falisya sedikit gugup, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia merasa sedikit lebih hangat dengan sikap Arsya yang welcome ketimbang suaminya sendiri. Gimana kalau kakak buatin aku nasi goreng seafood? Ekstra pedas, kayaknya enak buat sarapan. Boleh. Falisya mengangguk-angguk menuruti permintaan Arsya. Kalau Mas Arka, apa suka nasi goreng juga? Kalau iya, kakak bisa sekalian buatin buat Mas Arka. Doyan, tapi Kak Arka nggak suka pedas. Kakak masakin buat aku dulu ya. Lapar banget, semalam nggak makan. Iya boleh. Tadi Mas Arka juga masih tidur. Jadi kakak bisa masakin Mas Arka belakangan. Arsya tersenyum senang. Dia berusaha mencairkan suasana, membuat Falisya bisa lebih dekat dan akrab dengannya. Sejak kemarin, Arsya bersumpah akan membuat Arka menyesal karena sudah menyia-nyiakan perempuan sebaik Falisya. Bukan hanya baik hati, tetapi perempuan itu juga cantik jelita. Bahkan lebih cantik dari kekasih Arka jika kakaknya itu menyadari. Dasar bodoh. Arsya mengumpat dalam hati, memaki kakaknya yang tidak bersyukur telah menikah dengan perempuan secantik Falisya. Tidak lama menu sarapan yang diinginkan Arsya pun tersaji di meja. Dari aromanya saja, dia sudah bisa merasakan kenikmatan dari makanan yang dibuat kakak iparnya. Kelihatannya enak, gumam Arsya yang tidak sabar untuk menyantap hidangan. Selamat menikmati. Kakak mau masak sekalian buat Mas Arka. Falisya kembali mendekati lemari pendingin dan memilih bahan-bahan yang hendak dibuat untuk sarapan sang suami. Sebentar kemudian, terlihat Arka yang muncul di dapur, sudah rapi dengan pakaian kerja. Dilihatnya Arsya yang tengah menikmati sarapan tanpa menghiraukan kedatangannya, yang lantas duduk di kursi seberang Arsya. Arka menoleh, memperhatikan Falisya yang masih mengenakan piyama tidurnya. Di tengah kesibukannya memasak, Falisya meluangkan waktu untuk membuatkan kopi dan menyajikannya untuk Arka. Silakan mas kopinya. Udah Val cicip, jadi bisa Val pastiin kalau kopi kali ini nggak asin.
ujar Felicia setelah meletakkan secangkir kopi di hadapan Arka. Arka menyeruput kopi saat Felicia masih berada di dekatnya. Terlalu manis, protes Arka. Kamu juga belum bersih-bersih badan. Kenapa udah sibuk masak? Nggak ngaca kalau penampilan kamu masih berantakan. Lanjutnya yang sudah pasti mengundang reaksi Arsya. Emangnya sejak kapan di rumah ini ada aturan? Sebelum masak harus mandi dulu dan penampilan rapi. Arsya menyahut. Ini rumah bukan restoran. Aku nggak minta kamu komentar, balas Arka sambil melirik tajam ke arah Arsya. Kak Felicia juga nggak minta kakak buat komentari penampilannya. Arsya tidak mau kalah. Kalau kakak mau sarapan di tempat di mana kakak bisa lihat tukang masaknya berpenampilan rapi, makan di restoran, jangan di rumah. Arsya, masih pagi. Kamu gak usah bikin orang naik darah. Arka mulai kesal. Kakak sendiri yang mulai. Udah. Felicia mencoba menengahi pertikaian yang terjadi karena dirinya. Maaf mas, tapi tadi Val keburu haus. Jadi pas turun sekalian buatin Arsya sarapan. Karena Mbak Nia baru mudik kan, katanya beralasan. Kak Felicia gak perlu merasa gak enak. Lagian pesan mama, kita diminta buat bikin kakak happy di sini, nyaman seperti di rumah sendiri. Benar apa yang dikatakan Arsya, namun Arka terlihat tidak menyukainya. Laki-laki itu pun berdiri, meninggalkan meja makan tanpa berbicara apapun kepada Felicia maupun Arsya. Selesai makan, Arsya berlari mendekati kompor karena mencium bau gosong dari masakan Felicia yang tadi ditinggalkan begitu saja demi membuatkan kopi untuk suaminya. Felicia yang panik karena mencium bau gosong, turut berlari dan tidak sengaja menyenggol mangkuk hingga jatuh dari meja dan pecah. Aduh, Arsya, kakak minta maaf. Kakak sama sekali gak bermaksud buat dapet berantakan. Maafin kakak ya. Felicia yang merasa bersalah, sontak bergerak cepat membereskan pecahan mangkuk. Bukan salah kakak. Kak Arka aja yang udah darting pagi-pagi, balas Arsya sembari memperhatikan Felicia. Enggak, gimana pun ini tetap salah kakak. Kakak juga minta maaf karena udah ganggu kenyamanan Arsya sarapan. Kakak bikin gaduh pagi-pagi. Maaf ya. Arsya melihat Felicia yang tampak tertekan. Dia pun mulai menyadari satu hal, bahwa Felicia adalah tipe people pleaser. Kak, tapi ini bukan salah kakak. Kakak gak bisa terus-terusan minta maaf atas apa yang gak kakak lakuin. Aku justru berterima kasih banget karena kakak udah mau bikinin aku sarapan. Felicia tidak tahan. Dengan pecahan beling yang masih berada di tangan, Felicia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan kedua netra yang mulai berembun. Arsya, tolong bantu kakak. Apa bisa? Tolong, kasih tahu kakak, gimana caranya buat ambil hati Mas Arka? Felicia mulai terisak. Kakak udah lama mengagumi Mas Arka, makanya kakak bahagia waktu mama papa datang lamar kakak buat Mas Arka. Tanpa kakak tahu kalau ternyata Mas Arka punya seorang kekasih di luar sana. Kakak harus gimana, Arsya? Arsya kehabisan kata-kata. Dia tertunduk lemas di sisi Felicia. Sejak kecil, dia pun sudah merasa nyaman dengan anak dari mendiang sahabat orang tuanya, dan orang itu adalah Felicia. Namun, Arsya juga tidak pernah tahu bahwa Felicia telah memendam perasaan cukup lama terhadap kakaknya. Arsya, apa yang harus kakak lakuin? Felicia terlihat putus asa. Arsya harus menjawab apa? Sementara dirinya tahu betul Arka masih berhubungan dengan kekasihnya.